Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih pada pagi hari ini? Kembali lagi bersama Lause. Hari ini kita mau mendengarkan ibadah online. Kita mau beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami masih diperbolehkan untuk beribadah. Biarpun secara online, biarlah kami memiliki hati yang sukacita dan sungguh-sungguh ingin beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, berkati ibadah kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang mau menyanyikan satu lagu, yaitu Mars Sekolah Minggu. Yuk, Lause ajak semua adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Sekolah Minggu kemah Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah Minggu kemah Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, gereja kemah Injil. Sekali lagi, sekolah Minggu kemah Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah Minggu kemah Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, gereja kemah Injil. Sekarang Lause mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu lagi. Yuk kita angkat lagu pujian, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Oke, yuk kita nyanyi dengan penuh semangat.
pujian yang baru saja kita naikkan tadi, biarlah dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan Yesus saja yang layak dipuji. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Rasa mau mengajak adik-adik semua di rumah, yang lagi di rumah aja, yuk kita sama-sama berolahraga, kita sama-sama menaikkan lagu pujian Jalan Serta Yesus. Biarpun kita di rumah aja, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita jalan di tempat, kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan lagu ini ya. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, puji-pujian yang baru saja kami naikkan sangat membuat kami sukacita ya Tuhan. Dan tiba saatnya sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami mengerti, terlebih boleh kami tanamkan dalam kehidupan kami dan kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk
Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Rasa senang sekali kalau misalnya adik-adik boleh mengikuti firman Tuhan dari awal sampai akhir dengan penuh semangat. Terlebih lagi boleh mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Nah, di sini kita belajar dari Nabi Elia dan seorang ibu janda
di mana mereka menaruh harapannya, menaruh percayaannya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, mau di saat kita senang, di saat kita susah, di saat kita sedih, apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus sebagai penolong satu-satunya dalam kehidupan kita. Maka dari itu Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Sedikit pun Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Asalkan kita mau bersabar, kita mau percaya kepada Tuhan. Pada saat waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan menunjukkan mukjizatnya kepada hidup adik-adik semua, hidup Lause dan hidup semua orang di dunia ini. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan ibadah online dengan Lause yang lainnya. Bye-bye, terima kasih.